Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manuskripers, pencinta manuskrip Nusantara, dimanapun Anda berada. Indonesia terkenal akan ragam suku dan budaya. Salah satu budaya peninggalan nenek moyang Indonesia adalah manuskrip, yaitu budaya tulis-menulis yang sudah ada sejak dulu lamanya. Adapun pembahasan atau tema di dalam setiap manuskrip beragam coraknya, mulai dari ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu obat-obatan, bahkan merupakan catatan pribadi dari penulis masa lampau. Dengan diiringi oleh kemajuan teknologi, kini manuskrip sudah tersedia secara digital yang dapat diakses melalui website IEP The British Library, Dreamsea, dan Perpustakaan Nasional. Yang mana sekarang banyak menjadi objek penelitian para filolog dalam penelitian filologi, yaitu berupa penyuntingan teks dari suatu manuskrip. Kendati demikian, masih banyak para filolog salah memahami ketika mereka melakukan kajian dengan objek manuskrip bahwa mereka telah melakukan kajian filologi. Padahal, seharusnya kajian filologi adalah berfokus pada output merekonstruksi teks hingga bentuk yang paling dekat dengan aslinya, menampilkan teks yang siap baca dan bersih dari ketidakjelasan, serta melakukan interpretasi dan konteks. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian filologi merupakan kajian yang berfokus pada teks suatu naskah dari manuskrip. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengetahui manuskrip itu lebih dalam? Ya, dengan cabang ilmu kodikologi, kita dapat melakukan penelitian terhadap manuskrip yang tidak hanya berfokus pada teks, namun semua yang terkait dari suatu manuskrip, baik itu fisik manuskrip maupun latar belakang penulisan manuskrip itu sendiri. Dengan ilmu kodikologi, kita dapat mengetahui budaya atau tradisi yang terjadi pada masa lampau ketika naskah itu dituliskan atau disalin. Lalu, bagaimana itu semua bisa dilakukan? Tentu saja dengan mencari tahu dari fisik naskah suatu manuskrip. Misalnya, alas tulis manuskrip tersebut, apakah terbuat dari kulit binatang, geluang, kulit pohon, atau ditulis di atas kertas, baik itu kertas Asia maupun kertas Eropa. Sehingga ketika kita sudah mengetahui, kita dapat menyimpulkan pada tahun kapan manuskrip tersebut ditulis atau disalin. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan langkah-langkah penelitian filologi dalam meneliti suatu manuskrip. Yang pertama adalah penentuan teks. Penentuan teks sangat penting karena kita akan berfokus pada suatu teks. Dari sekian banyak teks yang ada di dalam manuskrip, pilihlah salah satu teks yang ingin disunting atau yang ingin dikaji.
Langkah yang selanjutnya yaitu inventarisasi manuskrip, yaitu langsung terjun turun ke lapangan guna mencari keberadaan naskah asli atau fisik dari manuskrip tersebut. Sekarang, sudah tersedia dari beberapa website secara digital, manuskrip dapat diakses. Jadi, itu juga bisa dikategorikan sebagai inventarisasi manuskrip. Langkah yang selanjutnya merupakan deskripsi manuskrip atau deskripsi naskah, yaitu mendeskripsikan kondisi dari manuskrip tersebut. Dapat juga ditulis beberapa poin yang dapat kita ambil dari suatu manuskrip, seperti nama penulis dari suatu manuskrip, tempat penulisan, serta tahun dan tanggal penulisan manuskrip tersebut. Lalu, langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan ialah perbandingan manuskrip, yaitu dilakukan apabila manuskrip yang dipilih atau tema yang kita pilih untuk dikaji memiliki keberagaman dari beberapa manuskrip dengan tema yang sama. Jadi, kita harus menggunakan perbandingan manuskrip dari perbandingan isi dari naskah tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan metode. Dengan menentukan metode, kita dapat mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan dalam pengkajian dari manuskrip tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan edisi teks, yaitu kita menentukan teks bagian mana yang ingin diedit atau yang ingin kita sunting. Selanjutnya merupakan langkah inti dalam pengkajian filologi, yaitu mengkaji suatu manuskrip, yaitu membuat edisi teks. Kita melakukan pengeditan terhadap teks suatu naskah dengan menyunting teks tersebut lalu menghasilkan teks siap baca. Lalu, langkah terakhir yang kita lakukan yaitu kontekstualisasi teks, yaitu dengan mengkaitkan hasil siap baca tersebut dengan disiplin ilmu tertentu, guna mendapatkan pengetahuan yang baru. Lalu, kapan ilmu kodikologi digunakan dalam penelitian filologi? Ya, pada saat deskripsi naskah atau deskripsi manuskrip, pendekatan kodikologi digunakan, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi dari manuskrip tersebut. Biasanya, ada beberapa poin yang penting dalam mendeskripsikan manuskrip. Berikut disajikan poin-poin penting yang harus ditulis pada saat pengkajian manuskrip. Apa saja yang dideskripsikan pada saat melakukan pengkajian filologi, yaitu tempat penyimpanan manuskrip, nomor dan kode manuskrip, kategori, judul manuskrip, pengarang, nama penyalin, jenis penanggalan, tanggal penulisan dan tanggal penyalinan, tempat penulisan dan tempat penyalinan, bahasa, aksara, bentuk, yaitu puisi atau prosa, lalu dijelaskan juga bahan atau alas manuskrip yang ditulis. Selanjutnya juga dideskripsikan cap kertas atau watermark, cap bandingan atau countermark, sampul manuskrip, penjilidan, ukuran manuskrip, ukuran teks, jumlah halaman kosong dan jumlah halaman hilang, jumlah baris, penomoran halaman, tinta rubrikasi, iluminasi, dan ilustrasi. Selanjutnya juga penting untuk dideskripsikan yaitu kondisi manuskrip, deskripsi isi manuskrip, yaitu dengan menuliskan secara singkat, deskripsikan secara singkat isi manuskrip tersebut. Lalu dituliskan bagian awal teks, bagian akhir teks, serta kolofon, dan sumber katalog dan catatan-catatan lainnya. Lalu,
Kapan ilmu kodikologi dicantumkan di dalam sebuah kajian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, yaitu di saat bab 3, deskripsi naskah dan karakteristik teks. Di sini, kita dapat mendeskripsikan naskah atau mendeskripsikan manuskrip tersebut seperti langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ilmu kodikologi berperan penting dalam kajian filologi, yaitu sebagai ilmu bantu dalam proses pengkajian manuskrip, yaitu kajian filologi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manuskripers.